Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kalian ketemu lagi dengan Ustazah Mala akan mempelajari tentang materi organ gerak manusia dan hewan. Tema 1, subtema 1. Jadi kita akan mempelajari materi IPA mengenai tentang organ gerak manusia dan hewan. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Hewan dapat bergerak karena ada organ-organ gerak pada tubuhnya. Secara umum, gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yakni gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif itu menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau kedudukan. Contohnya hewan dan manusia. Geraknya bisa diamati dengan mudah. Jadi kalau hewan dan manusia bergerak itu bisa kita amati dengan mudah. Maka itu disebut sebagai gerak aktif. Gerak yang bisa kita amati secara langsung. Oh, dia bergerak. Oh, dia berpindah tempat. Jadi kita bisa tahu secara langsung. Kemudian yang kedua ada gerak pasif. Gerak pasif itu tidak menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan. Gerak pasif dialami oleh tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu sulit untuk diamati. Contohnya, gerak akar menembus tanah. Kan kita sulit untuk mengamati. Gerak pertumbuhan sulur pada tangkai. Itu juga sulit diamati. Salah satu contohnya gerak pada tumbuhan adalah gerak putri malu, daun putri malu ketika terkena sentuhan. Dalam contoh video, ada video tentang pertumbuhan dari tumbuhan yang mensulur atau merambat pada tangkai di sebelahnya. Itu video tapi dipercepat sehingga kita bisa melihat bahwasannya tumbuhan itu memang benar-benar bergerak, akan tetapi pertumbuhannya atau geraknya sulit diamati. Manusia dan hewan dapat mengalami gerak aktif dan pasif, akan tetapi tumbuhan hanya dapat melakukan gerak pasif saja. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, di mana organ geraknya meliputi tulang dan otot dan lain sebagainya. Ada tulang ekor, tulang tengkorak, dan lain sebagainya. Secara umum, alat gerak manusia dan hewan dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Ayo kita ingat-ingat lagi, apa? Alat gerak aktif berupa otot, alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat memanjang atau relaksasi dan memendek atau kontraksi. Selain itu, perlu kamu ketahui bahwa pada otot terdapat senyawa kimia yaitu protein aktin dan miosin. Kedua senyawa kimia tersebut bergabung membentuk aktomiosin. Adanya aktomiosin menyebabkan otot dapat bergerak. Saat otot mendapat perintah bergerak dari otot segera merespons dengan melakukan gerakan. Karena otot menempel pada tulang, gerakan otot akan memicu tulang untuk ikut bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri.
Gerakan tulang mengikuti gerakan otot yang melekat padanya. Tanpa adanya otot, tulang hanya diam dan tidak bergerak. Meskipun demikian, tulang mempunyai peran penting dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selain sebagai alat gerak, tulang berfungsi menopang berdirinya tubuh dan melindungi organ-organ vital tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kerjasama antara tulang dan otot membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Sistem gerak pada manusia dan hewan dikoordinasikan oleh otak. Otak menjadi bagian terpenting dalam aktivitas tubuh, termasuk dalam sistem gerak. Hal ini karena otak berperan sebagai pusat koordinasi melalui sistem syaraf. Rangsangan dari luar yang dikirim melalui syaraf akan diolah dan direspons oleh otak. Selanjutnya, respons tersebut dikirim melalui syaraf-syaraf menuju alat gerak tubuh. Alat gerak aktif dan pasif saling bekerja sama untuk bertindak melakukan gerakan sesuai perintah otak. Kira-kira menurut kalian apa ya fungsi organ gerak pada manusia? Menurut kalian apakah fungsi kaki dan tangan? Coba dijawab. Ya, tentu. Kaki kita gunakan untuk berjalan, berlari, dan lain-lain. Sedangkan tangan kita digunakan untuk mengangkat, berenang, dan lain-lain. Ada beberapa gangguan organ gerak, misalnya pada ikan, siripnya robek atau terjadi gangguan lain sehingga mengganggu keleluasaan ikan untuk bergerak. Contohnya ada seperti pada gambar. Yang kedua, gangguan organ gerak selanjutnya adalah pada burung misalnya. Burung itu kan bergerak menggunakan sayap. Nah, sayap itu kan ditumbuhi bulunya. Nah, bulu itu juga berfungsi untuk ketika burung bergerak. Sehingga ada dorongan angin yang bisa mengakibatkan burung itu bergerak. Tapi kalau misalnya sayap itu tidak tumbuh bulu, maka itu akan menghambat pergerakan dari seekor burung. Selanjutnya, gangguan organ gerak pada manusia pada saat kita kesleo. Ketika kaki kita kesleo, maka otomatis kita mengalami gangguan ketika akan bergerak. Kita akan mengalami sulit untuk berjalan atau kita merasakan sakit. Berdasarkan struktur tubuh, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Dalam gambar, itu ada sampul cerita kancil dan siput lomba lari. Sombong merugikan diri sendiri. Pernah nggak kalian mendengar ataupun membaca dongeng tersebut? Nah, dari dongeng itu ada gambar siput dan juga ada gambar kancil. Nah, kira-kira mana nih yang vertebrata dan avertebrata? Yuk simak penjelasannya. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang dengan ciri-ciri struktur tubuh terlihat jelas. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak, bentuk tubuh simetri dan proporsional. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang memiliki struktur tubuh sederhana. Otak tidak dilindungi tulang tengkorak, susunan syaraf terdapat di perut dan mempunyai rangka luar. Nah, dari penjelasan tersebut, kira-kira manakah yang merupakan vertebrata dan avertebrata? Yap, kalau dari gambar di sini berarti kancil yang vertebrata, sedangkan siput yang avertebrata. Kalau dari penjelasan, contoh lainnya itu kelinci, itu merupakan vertebrata. Kelinci itu sama dengan kancil ya. Kelinci itu sama dengan kancil, yaitu vertebrata. Sedangkan siput itu avertebrata.
Avertebrata, salah satu hewan avertebrata contohnya adalah siput. Siput tidak memiliki kaki yang sebenarnya. Siput bergerak menggunakan otot perut atau biasa disebut dengan gastropoda. Yuk perhatikan videonya. Ya kan? Siput bergerak dengan otot perutnya. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, bagian perut siput berupa jaringan lunak yang berbentuk pipih dan lebar. Jaringan lunak ini biasanya disebut dengan istilah kaki perut. Tubuh siput lunak sehingga dilindungi oleh rangka luar yang disebut dengan cangkang. Pada saat bergerak, otot perut bagian depan siput mengeluarkan lendir. Nah, diperhatikan, siput itu mengeluarkan lendir sehingga kalau dia melewati suatu jalan, pasti di bagian akhirnya ada seperti lendir-lendir bagiannya. Lendir berfungsi untuk mempermudah gerakan siput dan melindungi siput dari gesekan sehingga dengan siput dari gesekan dengan permukaan jalan yang dilewati. Contoh avertebrata lainnya adalah cacing, ubur-ubur, kerang. Ini gambarnya kerangnya sudah dimasak ya. Tahu kan? Ini kerang. Kerangnya itu merupakan salah satu contoh avertebrata. Coba perhatikan, siapa nih yang suka kerang? Kemudian cumi-cumi dan serangga. Nah, dari gambar itu ada macam-macam serangga. Ada tawon, garengpung, nyamuk, ngengat, orong-orong, kepiting, kalajengking, rayap, laron, lipan, luwing atau kaki seribu, dan juga undur-undur. Nah, mana aja nih yang kalian ketahui serangganya? Apakah ada serangga yang baru buat kalian? Nah, setelah kalian memahami pembelajaran itu, apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke Ustazah. Dengan senang hati Ustazah akan menjawabnya. Jangan malu-malu, tanyakan saja apa yang belum kalian pahami dan apabila ada pertanyaan. Kalau kalian sudah memahami semua materinya, ini setelahnya ada kegiatan setelah pembelajaran. Nah, tugasnya adalah mencari 3 hewan vertebrata, ayo apa tadi vertebrata, dan hewan avertebrata di lingkunganmu. Identifikasi organ gerak dan fungsinya dalam tabel ya. Nah, Ustazah kasih contoh, misalkan nomor 1, nama hewannya laba-laba, organ geraknya itu kaki, fungsinya apa kakinya? Berjalan dan membuat jaring, contohnya seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya selama Ustazah menjelaskan. Apabila ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan bahagia.